ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita memulai kembali kajian rutin dari kitab Sahih Muslim, di mana pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan yang terdahulu, yaitu pembahasan dari kitab Al-Hajj, kitab tentang haji, yaitu bab yang berjudul Bab At-Targhibu fi Suknal Madinah Was-Sabru ala La'waiha. Bab yang menjelaskan tentang anjuran atau motivasi untuk tinggal di Madinah, yaitu kota Madinah, dan sabar terhadap hal-hal yang berat yang dialami di dalamnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bab keutamaan kota Madinah dan bagaimana Nabi SAW juga mengharamkan Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah. Maka bab ini berbicara tentang Nabi SAW memberikan motivasi, dorongan untuk tinggal di Madinah, di kota Madinah, dan bersabar menghadapi berbagai macam cobaan atau kesulitan hidup di dalamnya. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim, pertama hadis dari Abi Sa'id Maula Al-Mahri, seorang tabi'in. Beliau mengatakan annahu asabahum bil madinati jahdun wa syiddatun wa annahu ata Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu faqala lahu inni katsirul iyal wa qad asabatna syiddatun fa aradtu an anqula iyali ila ba'dir rif faqala Abu Sa'id la taf'al ilzamil madinata fa inna kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam adunnu annahu qala hatta qadimna Usfan fa aqama biha layali faqala an-nas wallahi ma nahnu hahuna fi syai'in wa inna iyalana la khulufun ma na'manu alaihim fa balagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha alladhi balaghani min hadithikum ma adri kaifa qala walladhi ahlifu bihi aw walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu aw in syi'tum la adri ayyatuhuma qala la amuranna binaqati turhal thumma la ahullu laha uqdatan hatta aqdamal madinah wa qala Allahumma inna Ibrahim harrama makkata faja'alaha harama wa inni haramtul madinata harama ma baina ma'zimaiha alla yuhraqa fiha damun wa la yuhmalu fiha silahun liqitalin wa la yukhbata fiha syajaratun illa li'alfin Allahumma barik lana fi madinatina Allahumma barik lana fi sa'ina Allahumma barik lana fi muddina Allahumma barik lana fi sa'ina Allahumma barik lana fi muddina Allahumma barik lana fi madinatina
Allahumma ja'al ma'al barakati barakatain walladzi nafsi biyadi ma minal madinati syi'bun wala naqbun illa alaihi malakan yahrusaniha hatta taqdamu ilaiha. Tsumma qala linnas irtahilu fartahalna fa aqbalna ila al-Madinah fa walladzi nahlifu bihi aw yuhlafu bihi ma wada'na rihalana hina dakhalna al-Madinata hatta aghara alaina banu Abdullah bin Ghatafan wa ma yahijuhum qabla dzalika syai'un. Hadis ini dari seorang tabi'in yang bernama Abu Sa'id Maula Al-Mahri. Beliau menceritakan bahwasanya mereka, yaitu para tabi'in ketika itu atau beberapa penduduk Madinah ketika itu mendapatkan kesulitan dalam hidup mereka. Kemudian Abu Sa'id ini mendatangi sahabat yang juga Abu Sa'id juga, Abu Sa'id Al-Khudri, ini sahabat yang masyhur. Abu Sa'id Maula Al-Mahri mendatangi sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, mengadukan perihal mereka bahwasanya mereka dalam keadaan susah di Madinah. Maka Abu Sa'id Al-Mahri mengatakan, sesungguhnya aku ini memiliki banyak keluarga, maksudnya banyak anak. Dan kami ditimpa kesusahan, kesulitan. Aku ingin pindah bersama keluargaku, anak-anakku ke sebagian tempat yang lebih subur, lebih baik. Itu keluar dari Madinah. Maka Abu Sa'id mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan itu. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat, mengatakan, jangan kamu lakukan itu. Ilzamil Madinah, tetaplah tinggal di Madinah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala menceritakan, suatu ketika, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami pernah keluar bersama Nabi SAW, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat. Kami keluar bersama Nabi SAW sampai kami sampai ke suatu tempat yang namanya Usfan. Kami tinggal di situ beberapa malam. Kemudian sebagian manusia atau sebagian sahabat mengatakan, demi Allah, ngapain kita di sini ya? Sedangkan keluarga kita di Madinah nggak ada laki-lakinya. Kita semua pergi ke sini, sedangkan di Madinah nggak ada laki-laki. Kita nggak aman di sini meninggalkan mereka. Itu kata para sahabat tersebut. Kemudian ternyata sampailah perkataan ini atau bisik-bisik sahabat ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, apa yang kalian bicarakan yang sampai kepadaku ini? Kata Rasulullah SAW, apa yang kalian bicarakan ini? Kemudian Abu Sa'id mengatakan, saya tidak tahu. Nabi itu sampai bersumpah dan mengatakan, sungguh aku ingin, atau jika kalian mau, sungguh aku akan menyuruh kalian untuk segera menaiki unta kalian, memacu unta kalian sampai kalian datang ke Madinah. Yang dimana tadi sahabat bilang, ngapain kita di sini? Di Madinah nggak ada laki-laki, ini kita takut nggak aman di Madinah. Kita tinggalkan perempuan semua di Madinah, istri-istri, anak-anak perempuan. Kata Nabi, kalau aku ingin, aku akan suruh kalian memacu unta kalian untuk pulang ke Madinah. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah, menjadikannya negeri yang haram, maksudnya negeri yang dimuliakan. Maka sungguhnya aku mengharamkan juga Madinah, yaitu mengharumkan Madinah ma baina ma'zaiha, yaitu di antara dua gunung. Ini batas Madinah. Aku mengharamkan Madinah di antara dua gunung ini, di mana tidak boleh di Madinah ini ditumpahkan darah, tidak boleh
membawa senjata untuk berperang, tidak boleh memotong pepohonannya kecuali kalau seandainya itu untuk alaf. Alaf itu artinya untuk makanan hewan. Makanan hewan ternak, misalnya kambing. Boleh dipotong rumputnya, tapi untuk makanan hewan. Kemudian Nabi melanjutkan berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Madinah kami. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam sok kami. Sok yaitu takaran. Allahumma barik lana fi muddina. Berikanlah keberkahan pada mud kami. Mud yaitu takaran juga, dua tangan kita ini disebut mud. Sok itu 4 mud. Nabi mengatakan, mengulangi, ya Allah berikan keberkahan dalam sok kami, berikan keberkahan dalam mud kami, yaitu dalam takaran kami, dalam kami ketika menakar. Berikanlah keberkahan dalam kota kami atau Madinah ini. Kemudian Nabi mengatakan, ya Allah berikan kepada setiap keberkahan 2 keberkahan. Kemudian Nabi bersumpah, demi jiwaku yang di tangannya, tidaklah ada di Madinah lembah ataupun jalan kecuali padanya ada 2 malaikat yang menjaga sampai kalian datang ke Madinah, sampai kalian pulang ke Madinah. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, pulanglah, irtahid, pulanglah ke Madinah. Maka kami segera pulang ke Madinah. Kemudian dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya tidaklah kami sampai di Madinah, baru saja kami sampai di Madinah, kecuali tidaklah kami sampai di Madinah baru meletakkan barang bawaan kami yang baru datang dari safar, kecuali Banu Abdillah bin Ghatafan langsung menyerang kami. Dan sebenarnya mereka tidak ada yang menghalangi mereka untuk menyerang sebelum itu. Apa maksudnya? Yaitu kata Abu Sa'id Al-Khudri, baru saja kami pulang dari Usfan tadi, baru kami sampai di Madinah, langsung Bani Abdillah bin Ghatafan menyerang kami, menyerang para sahabat. Baru mereka menyerang. Padahal sebelumnya Madinah perempuan semua, nggak ada orang laki-laki. Ketika kami sampai baru diserang. Padahal tidak ada yang menghalangi mereka. Mereka juga tidak sedang sibuk berperang dengan yang lain. Tapi ketika kami sampai, baru mereka menyerang kami. Maka di sini bisa kita lihat ya faedah, beberapa faedah dari hadis ini, kisah yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya seorang yang mereka datang kepada Abu Sa'id mengadukan perihal mereka kesusahan hidup, susah hidupnya dalam keadaan ya susah dalam segala hal di Madinah. Maka mereka ingin pindah mencari tempat yang lebih subur, lebih baik. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan tidak, jangan lakukan, tetaplah tinggal di Madinah. Kenapa Abu Sa'id Al-Khudri menahan? Karena keutamaan Madinah yang disebutkan tadi hadisnya oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini bisa kita lihat bahwasanya seseorang ketika dia menghadapi suatu persoalan, boleh dia mendatangi seseorang yang dia percaya untuk bermusyawarah. Dalam seorang ya kita di dunia ini dalam keadaan tidak selamanya kita hidup itu selalu datar, selalu mulus. Kadang mungkin ada jalan yang menurun, yang di situ ada onang dan duri, yang susah dan sebagainya. Boleh kita mendatangi orang yang kita percaya untuk bermusyawarah. Dalam hal ini tabi'in Abu Sa'id Al-Mahri, Maula Al-Mahri, itu mendatangi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri untuk bermusyawarah.
meminta pendapat beliau. Aku ini ingin pindah, aku ini susah di sini, ingin pindah. Maka di sini faedah di sini apa? Ya, bolehnya kita meminta musyawarah kepada orang lain. Bukan hal ini kita mengadukan perihal kita kepada dia dalam artian seolah-olah kita mengadu kepada makhluk, tidak, tapi dalam rangka meminta musyawarah, meminta pendapat. Dalam hal ini Abu Sa'id Maula Al-Mahri mendatangi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian juga tentunya orang yang diminta pendapat tentunya juga diharapkan memberikan pendapat yang terbaik. Di sini Abu Sa'id Al-Khudri melarang sahabatnya tadi untuk pindah. Kenapa? Karena keutamaan Madinah yang tidak ada pada daerah lainnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri ingin mengatakan kepada Abu Sa'id Maula Al-Mahri bahwasanya bersabar. Menyuruh bersabar ya. Dalam kehidupan dunia ya pasti kita akan mendapatkan berbagai macam kesusahan, kesulitan dan sebagainya. Ya, sabar. Bersabar untuk tetap di Madinah. Itu lebih utama. Tinggal di Madinah itu lebih utama. Di mana di sini Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan kenapa disuruh sabar untuk tinggal di Madinah. Karena Madinah diberkahi, didoakan oleh Nabi SAW. Tadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Madinah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Madinah. Ini doa Nabi, berkah. Berikan keberkahan kepada setiap kami, setiap mud kami. Artinya makanan atau apapun yang ukurannya seperti itu mencukupi. Dan doa Nabi ini kata para ulama bukan hanya di zaman beliau sampai hari kiamat. Doa keberkahan dari Nabi SAW, mereka yang tinggal di Madinah, maka apa yang mereka dapatkan di Madinah itu mencukupi kebutuhan mereka. Berkah dari doa Nabi SAW yang Nabi mendoakan keberkahan kepada Madinah. Kepada Madinah secara umum, kemudian juga dalam takarannya, dalam mereka berjual beli, dalam mereka menakar makanan mereka, maka diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Bahkan Nabi mengatakan tadi, berikan kepada setiap keberkahan 2 keberkahan. Berarti menunjukkan apa? Keberkahan yang banyak di Madinah. Kemudian juga faedah dari hadis ini, tadi disebutkan bahwasanya tidaklah ada setiap lembah ataupun jalan di Madinah kecuali ada 2 malaikat yang menjaganya. Di sini dijelaskan oleh para ulama, apakah ini penjagaan ini di zaman Nabi saja atau ketika kejadian itu saja atau sampai hari kiamat. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu hanya ketika itu ya, disebutkan. Karena Nabi tadi mendengar bisik-bisiknya para sahabat yang mengatakan apa? Kenapa kita di sini sedangkan kita meninggalkan para wanita di Madinah? Khawatir mereka kalau seandainya Madinah diserang oleh orang-orang kafir, enggak ada laki-laki di Madinah. Itu yang dikhawatirkan oleh sahabat ketika itu. Maka Nabi SAW menjelaskan, memberikan kepada mereka ketenangan ya, atau menenangkan mereka dengan mengatakan bahwasanya Madinah dijaga oleh malaikat. Maka disebutkan yaitu ketika itu terjadi. Yaitu disebutkan bahwasanya Madinah itu dijaga ketika mereka tidak ada. Ketika para sahabat itu tidak ada di Madinah, maka Madinah dijaga oleh malaikat. Sehingga wanita-wanita yang ada di Madinah terjaga mereka.
ketika itu. Jadi itu hanya ketika itu saja, tidak sepanjang waktu. Kecuali nanti akan disebutkan juga dalam bab-bab setelah ini juga Madinah akan dijaga oleh malaikat juga nanti di akhir zaman. Sehingga Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Kemudian di sini disebutkan tadi bahwasanya kata Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya ya Madinah dijaga. Buktinya apa? Ketika mereka tidak ada, Bani Abdullah bin Ghatafan itu tidak menyerang Madinah. Padahal Madinah ketika itu kosong. Ya. Kalau mereka ingin menguasai Madinah, itu bisa. Tapi mereka enggak melakukannya. Justru ketika para sahabat dan Rasulullah pulang, baru mereka menyerang. Ya, ini menunjukkan bahwasanya memang Madinah ketika mereka tidak ada, para sahabat tidak ada, dijaga oleh malaikat ketika itu. Dan ini apa? Keutamaan Madinah. Kemudian juga dalam riwayat yang lain disebutkan juga masih kisah ini, yaitu kisah Abi Sa'id Maula Al-Mahri dengan Abu Sa'id Al-Khudri, di mana di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan jelas ya kapan terjadinya kisah ini. Ini disebutkan Abi Sa'id Al-Mahri itu mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri layaliyal harrah. Ini terjadi kapan? Yaitu Abu Sa'id Maula Al-Mahri ini mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri ketika malam-malam Al-Harrah. Al-Harrah itu adalah fitnah yang terjadi di zaman Bani Umayyah, di mana khalifah yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah merintahkan atau mengutus pasukan yang besar untuk memerangi penduduk Madinah ketika itu. Itu namanya fitnah Al-Harrah. Dan itu banyak ribuan penduduk Madinah meninggal ketika itu dalam fitnah. Maka ternyata itu kisah itu terjadi setelah fitnah itu. Di mana akibat dari fitnah itu di sini disebutkan Abu Sa'id Maula Al-Mahri mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri layaliyal harrah, ketika malam-malam harrah, ketika terjadi fitnah harrah. Itu namanya fitnah harrah. Lebih kurang pada tahun ke-63 Hijriah ya, kalau tidak salah. Ya, di zaman Bani Umayyah ya. Di mana Abu Sa'id mengatakan fastasyarahu fil jala' minal Madinah. Itu meminta pendapat kepada Abu Sa'id untuk keluar dari Madinah. Al-jala' itu keluar dari Madinah. Wa syaka ilaihi as'araha kathrata iyalihi, dan mengadukan tentang harga makanan atau harga makanan ketika itu melonjak tinggi, mahal ketika setelah terjadi fitnah harrah ini, maka harga naik ketika itu di Madinah. Dan juga disebabkan juga anaknya banyak, Abu Sa'id Maula Al-Mahri ini. Begitu juga disebutkan beliau juga tidak tahan dengan la'waiha. Nah, ini disebutkan dalam judul. La'waiha itu adalah seperti wabah atau penyakit yang ada di Madinah yang biasanya disebut humma atau demam Madinah. Dan memang Madinah beda dengan Mekah. Ketika musim dingin sangat dingin, dan dinginnya menusuk, dan bahkan tidak hanya menusuk tapi mematikan. Banyak orang di musim dingin meninggal sampai sekarang. Meninggal karena dingin. Itu beda Madinah. Maka itu termasuk waiha, yaitu wabah atau penyakit. Ini jadi yang dikeluhkan oleh Abi Sa'id Maula Al-Mahri tadi ternyata adalah banyak ya, karena terjadinya fitnah harrah, kemudian
terjadi fitnah ya. Kemudian harga-harga naik, kemudian juga wabah ya, atau penyakit ataupun kondisi cuaca yang sangat ekstrim di Madinah, itu yang membuat dia termasuk juga keluarganya banyak ingin keluar dari Madinah. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, la amuruka bidzalika, aku tidak menyuruhmu untuk itu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yasbiru ahadun ala la'waiha fayamutu illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat yang lain ini, tidaklah ada seorang pun yang bersabar untuk hidup di Madinah dengan cuaca yang ekstrim, dengan wabah yang mungkin terjadi ketika itu, fayamut, kemudian dia meninggal karena kondisi tersebut, kecuali kata Nabi, aku akan menjadi syafi'an, pemberi syafaat buat dia, ataupun syahidan, menjadi saksi bagi dia di hari kiamat jika dia seorang muslim. Ini keutamaan tinggal di Madinah dan meninggal di Madinah. Maka seorang akan Rasulullah SAW akan memberikan syafaat buat dia, syafaat khusus. Tentunya Rasulullah SAW secara umum memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi khusus kepada penduduk Madinah juga ada kekhususan. Di sini disebutkan bahwasanya kecuali tidaklah seorang bersabar menghadapi cuaca atau keadaan yang dia hadapi di Madinah sampai dia meninggal untuk tetap bertahan di Madinah, kecuali aku akan menjadi syafi', akan menjadi pemberi syafaat buat dia, atau syahid, atau menjadi saksi bagi dia nanti di hari kiamat jika dia memang seorang yang muslim. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inni haramtu ma baina labatail Madinah kama haram Ibrahim Makkah. Abu Sa'id mengatakan sungguhnya aku atau dia, ya Abu Sa'id mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharamkan antara dua labataiha, dua tanah yang hitam atau bebatuan hitam di antara Madinah. Yaitu labataiha, dua tanah hitam atau batu hitam, yaitu di timur dan baratnya Madinah. Jadi timur dan barat Madinah dibatasi oleh labah, yaitu seperti batu yang hitam ya, bukit yang dia batunya menghitam. Itu antara timur dan barat. Kemudian antara utara dan selatan tadi adalah dua gunung. Itu batas Madinah. Batas tanah haram. Haram Madinah. Kata Nabi, sesungguhnya aku mengharamkan antara dua ini. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah. Kemudian juga tadi kita sebutkan, ada dalam riwayat yang pertama tadi kita sebutkan bahwasanya kalau kita bandingkan keharaman Makkah dengan Madinah, tentunya lebih diharamkan Makkah, artinya lebih mulia Makkah. Karena di Makkah tidak boleh sama sekali memotong pepohonan, dedaunan dan sebagainya, kecuali izkir yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas. Tapi di Madinah boleh memotong rumputan kalau itu untuk makanan dari hewan ternak, kambing, unta misalnya, itu dibolehkan. Tapi di Makkah itu nggak boleh sama sekali. Menunjukkan Makkah tentunya lebih utama. Dan di Makkah seorang ketika dia memburu hewan, maka dia harus mengganti. Tapi di Madinah tidak. Begitu menurut para ulama. Kemudian disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, "Tsumma kana Abu Sa'id ya'khudhu wa qala Abu Bakar yajidu ahadana
fi yadihi tayr fayakuffuhu min yadihi tsumma yursiluhu. Kalau ada, kata Abu Sa'id, salah seorang di antara kami mendapati burung di tangannya, maka dia mengambil burung itu kemudian dia akan melepaskannya. Artinya apa? Ya, di Madinah itu kalau dia tangkap kemudian dia lepaskan. Ya. Di Mekah nggak boleh kita tangkap. Kita mengganggunya saja nggak boleh, apalagi kita sampai nangkap. Itu nggak boleh di Mekah. Madinah, kalaupun dia tertangkap oleh dia tangkap, dia harus lepaskan. Itu beda antara Makkah dengan Madinah ya. Hadis dari Sahal bin Hunayf qala ahwa Rasulullah SAW biyadihi ilal Madinah faqala innaha haramun aminun. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangan beliau ke arah Madinah, kemudian beliau mengatakan innaha haramun aminun. Sesungguhnya ini Madinah ini haram. Haram artinya maksudnya adalah dimuliakan. Di mana diharamkan sesuatu yang dihalalkan di luar Madinah atau Makkah. Itu haram maksudnya di sini adalah Madinah itu dimuliakan dan diharamkan sesuatu yang mungkin halal di tempat lain. Ya seperti tadi berburu, menangkap burung, memotong pepohonan itu enggak boleh di Mekah dan Madinah atau dua tanah haram. Aminun dan aman. Maka Madinah dan juga Mekah adalah amin, yaitu negeri yang aman. Karena seorang tidak boleh membawa membawa senjata, enggak boleh masuk Madinah. Mekah juga. Kecuali kondisi-kondisi tertentu. Tapi secara umum enggak boleh dia membawa senjata, membawa aja enggak boleh. Maka ini negeri yang aman. Maka Nabi Ibrahim sebagaimana mendoakan Makkah, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini yaitu Makkah aminan, negeri yang aman. Begitu juga Nabi Rasulullah SAW mendoakan Madinah dengan mengatakan innaha haramun aminun. Sungguhnya Madinah ini adalah negeri yang haram, dimuliakan dan amin, yang aman. Aman bagi orang yang ada di dalamnya, tidak diganggu. Dan juga aman dari Dajjal, yang dimana Dajjal tidak akan masuk ke kota Madinah. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qadimnal madinata wa hiya wabi'ah fashtaka Abu Bakar washtaka Bilalun falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakwa ashabihi qala Allahumma habib ilaina al-Madinah kama habbabta Makkah aw ashad wa sahhihha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wa hawil hummaha ilal juhfah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan ketika kami sampai di Madinah, yaitu ketika hijrah, di mana ketika itu Madinah wabi'ah, negeri atau daerah yang sedang berjangkit wabah. Madinah itu berjangkit wabah. Makanya di zaman dahulu memang terkenal, sebelum Nabi hijrah, Madinah itu terkenal dengan wabah penyakit demam. Makanya Nabi SAW ketika umroh itu beliau 3 putaran pertama itu romal berlari kecil untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya kami ini sehat, tidak kena demam Madinah. Sebab kalau Nabi tawafnya jalan aja, wah ini lemah ini mereka. Ini pengaruh dari kena demam Madinah. Terkenal ya, humma Madinah sejak zaman dahulu. Tapi Nabi ketika itu ramal, ya, itu salah satu ya, hikmah. Di sini Aisyah mengatakan, qadimnal Madinah wa hiya wabi'ah. Kami datang ke Madinah ketika hijrah dan Madinah ketika itu memang lagi wabah. Fashtaka Abu Bakar washtaka Bilal. Kemudian ternyata Abu Bakar dan Bilal juga merasakan wabah tersebut dan mengeluhkan, merasakan sakit, ya. Merasakan sulit ya, dengan wabah tersebut. Abu Bakar dan Bilal. Ketika Rasulullah SAW melihat pengaduan, ya, jadi para sahabat mengadu kepada Nabi SAW, mengadu tentang wabah yang terjadi di Madinah. Ketika Rasulullah SAW melihat
aduan ataupun sakit yang diderita oleh sahabatnya, maka Nabi SAW berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah, ya Allah, jadikan Madinah itu sesuatu yang kami cintai. Jadikan dia sesuatu yang kami cintai. Kama hababta Makkah, sebagaimana engkau telah menjadikan Makkah negeri yang kami cintai. Jadikan juga Madinah negeri yang kami cintai. Au asyad, atau bahkan lebih. Ini doa Nabi SAW, ya Allah, jadikan Madinah itu lebih kami cintai daripada Makkah. Wasahhiha, dan Madinah ini jadikan kota yang sehat. Yang tadinya terkenal Madinah itu kotanya sakit, banyak penyakit, banyak wabah. Kata Nabi, wasahhiha, jadikan Madinah ini kota yang sehat. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha, dan berikan keberkahan dalam sa'nya dan mudnya. Itu takaran. Orang-orang yang menakar makanan ketika itu, berikan keberkahan, kecukupan. Wa hawil hummaha ilal Juhfah, dan pindahkan ya Allah hummaha. Hummaha artinya adalah demamnya tadi. Penyakit demam itu pindahkan ke daerah namanya Juhfah, ya Allah. Ini Nabi SAW berdoa, ya Allah, jadikan kota Madinah ini kota yang sehat, pindahkan penyakitnya ke Juhfah. Maka ini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW berdoa agar menjadikan Madinah lebih dicintai sahabat daripada Makkah. Walaupun tentunya tetap, ya, mana yang lebih utama, tetap tentunya lebih utama Makkah daripada Madinah. Hadis selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sabara ala la'waiha kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya tadi, juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Abdullah bin Umar mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersabar menghadapi wabahnya Madinah atau kesusahan kesulitan hidup di Madinah, maka aku akan menjadi pemberi syafaat atau saksi bagi dia nanti di hari kiamat. Ini keutamaan tinggal di Madinah dan sabar menghadapi cobaan ketika tinggal di kota Madinah, baik cobaan cuaca dan sebagainya. Riwayat selanjutnya dari seorang tabi'in bernama Yuhannis Maula Zubair, akhbarahu annahu kana jalisan inda Abdullah bin Umar fil fitnah fa atathu maulatun lahu yusallimu alaihi faqalat inni aradtu al-khuruja ya Aba Abdurrahman ishtadda alaina az-zaman faqala la uqudi laka fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasbiru ala la'waiha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Yaitu ada diceritakan oleh Yuhannis Maula Zubair, seorang tabi'in, beliau mengatakan, aku duduk bersama Abdullah bin Umar di zaman fitnah. Wallahu alam, ini maksudnya juga adalah fitnah haram, ya, yang sebagaimana riwayat sebelumnya tadi, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika zaman fitnah tersebut, datang seorang budak perempuan, budaknya Abdullah bin Umar, mengucapkan salam kepada beliau, kemudian mengatakan, wahai Aba Abdurrahman, wahai Abdullah bin Umar, aku ingin keluar dari Madinah ini. Karena ini keadaan kita sudah sangat sulit, kata beliau. Kata budak ini, budak perempuan. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, duduklah kamu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada seorang pun yang dia bersabar terhadap susah dan sulitnya dan wabah Madinah kecuali aku di akhirat akan menjadi syahid, saksi dan juga syafi', pemberi syafaat bagi dia nanti di hari kiamat. Ini juga bisa kita lihat sama hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Abdullah bin Umar yang menyebutkan bahwasanya siapa saja yang dia bersabar tinggal di Madinah menghadapi mungkin cuacanya ekstrim ataupun keadaan yang sulit,
baik ekonomi dan sebagainya, maka dia tinggal di sana sampai meninggal di sana, maka Rasulullah SAW akan menjadi saksi atau memberi syafaat bagi dia nanti di hari kiamat. Begitu juga riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW qala la yasbiru ala la'wa'il Madinah wa syiddati ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati aw syahida. Hadis dari Abu Hurairah juga sama. Jadi ini hadis dari 3 sahabat, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar, kemudian juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Di mana Rasulullah SAW mengatakan tidaklah ada seorang pun dari umatku, kata Nabi SAW, yang bersabar untuk tinggal di Madinah kecuali aku nanti akan menjadi pemberi syafaat buat dia dan menjadi saksi bagi dia nanti di hari kiamat. Ini kita lihat bagaimana keutamaan tinggal di Madinah. Jadi ini keutamaannya. Yaitu kita ketika seorang tinggal di Madinah dan dia bersabar menghadapi berbagai macam kesulitan di Madinah, baik kesulitan hidup, ekonomi, ataupun kesulitan dia sakit-sakitan, cuaca ekstrim dan sebagainya, dia sabar tinggal di Madinah, maka Nabi SAW akan menjadi pemberi syafaat buat dia nanti di hari kiamat. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini ya pembahasan kita pada malam hari ini tentang keutamaan untuk tinggal di Madinah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.